Sosok pria dan wanita yang tinggi perlahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka terus berdiri di langit. Angin sepo-sepo bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, Penatua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi adalah orang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak dapat diisi. Itu adalah Xiao Yan ya, aura ini. Mata Penatua Tong Xuan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pria muda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya sedikit mengeras, dan kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura Xiao Yan telah mencapai bintang Douzun 8. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya meningkat 3 bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang selama 3 tahun. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang telah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah, karena makam Xiao Xuan? Penatua Tong Xuan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat berpengetahuan dan menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Xuan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah ditutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hun Ya dan Hun Li ditendang keluar. Mata Xiao yang tiba-tiba berhenti di 2 mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak terduga bahwa kekuatan Anda telah mencapai tahap ini setelah hanya 3 tahun, Huo Xuan memimpin Huo Si sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Xuan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kakak Huo Xuan juga berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Xuan saat ini mencapai puncak bintang 8 Douzun. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Xuan tertawa getir. 2 tahun lalu, Xiao Yan hanyalah bintang 6 Douzun sementara dia adalah bintang 8 Douzun. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun sementara ia baru saja maju dari tahap awal bintang 8 Douzun ke posisi dekat puncak bintang 8 Douzun. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak memperoleh warisan Xiao Xuan. Selamat. Kelompok Gu Qing yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Xuan. Semuanya tersenyum dan memberi selamat pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Gu Qing yang melirik 2 mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Dia langsung menjawab tanpa meninggalkan jejak, itu bisa dianggap retribusi. Mendengar jawaban Xiao Yan, Gu Qing yang bisa menebak bahwa masalah kematian Duo Hun kemungkinan besar terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya telah melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin bisa membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini sepertinya akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hun Ya dan Hun Li, kata Gu Qing yang lembut. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat 2 kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping 2 mayat es itu beberapa saat kemudian. Hun Ya, Hun Li. Kedua kabut hitam itu bergetar. Mereka menjelma menjadi 2 lelaki tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li.
Sepertinya mereka disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, benar-benar akan mati. Orang-orang di sekitar juga buru-buru mundur ketika mereka melihat mata mereka memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Mata kedua pria tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hun Ya dan Hun Li memasuki makam surgawi, mereka sadar bahwa Hun Ya dan Hun Li berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hun Ya dan Hun Li berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menaruh keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan. Keduanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiao Yan menyelipkan matanya yang tenang saat dia mendengar raungan. Dia bertanya dengan suara lemah, apakah ada yang ingin kamu katakan? Hidup atau mati? Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dihadapkan pada serangan tiba-tiba pria tua berjubah hitam itu. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan melesat ke bawah sebelum menyerang orang tua itu. HMPH. Penatua berpakaian hitam itu mendengus dingin saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu dengan kejam bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Bang! Api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai itu meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan angin bertiup kencang. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak bertingkah laku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada sesepuh berpakaian hitam itu. Dia dengan dingin tertawa. Orang tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan lelaki tua itu sekitar bintang Douzun 8, tetapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hun Lin, ini alamku, bukan alam Hunmu. Penatua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. HMPH, Tong Xuan, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hun Lin itu berteriak dengan marah. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Li, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak. Tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa keras saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan, makam surgawi penuh dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan Gege adalah pembunuhnya, mohon jangan serang secara acak. Tempat ini semua adalah klan Guku. Mata cantik Sun Er melirik Duo Hun Lin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini belum dianggap selesai. Hun Ya dan Hun Li pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Banyak mata di langit mengeluarkan suara, suos, saat mereka beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata itu samar-samar mengandung niat buruk. Hun Lin, apa yang Sun Er katakan itu benar.
Ekspresi penatua Tongshuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia memandang Hun Li dan Hun Ya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Dia tidak diragukan lagi adalah orang paling penting di klan Gu. Jika Hun Ya dan Hun Li benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para tetua. Wajah dua Hun Lin berubah saat mereka melihat Sun Er telah membalikkan keadaan mereka. Mereka tidak menyangka Hun Ya dan Hun Li begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, tetapi jelas mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini tidak peduli apapun yang terjadi. Hun Li dengan dingin berteriak, "HMPH," kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiaoyan, lebih baik kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hun Ya dan Hun Li di masa depan. Wajah Xiaoyan tenang. Dia dengan lemah menjawab, "Aku akan mengingat kata-katamu di dalam hatiku." Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiaoyan. Lupakan tentang kehadiran anggota klan Gu. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hun Li dan Hun Ya. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat kedua sosok itu semakin jauh. Matanya menyapu dengan hati-hati ke sekelilingnya. Namun, ia menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil tidak ada. Penemuan ini menyebabkan dia cemberut. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion bintang jatuh? Tubuh penatua Tongshuan bergerak saat dia melihat tim dua orang Hun Lin semakin jauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, "Sun Er, kamu baik-baik saja?" Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiaoyan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Penatua Tongshuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang?" Mereka pergi 3 bulan yang lalu setelah Anda memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahu Anda untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh begitu Anda keluar. Penatua Tongshuan berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadapi Sun Er dan berkata, "Sepertinya sesuatu telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu akan pergi bersamaku kali ini?" Sun Er ragu sejenak saat mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika penatua Tongshuan di sisinya buru-buru berkata, "Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh para sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alam Gu." "Apa yang terjadi?" Sun Er mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Penatua Tongshuan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiaoyan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, "Penatua Tongshuan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini." Penatua Tongshuan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, "Alam Ling tiba-tiba disegel." "Alam Ling? Menyegel?" Xiaoyan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. "Itu klan Ling." Xiaoyan merenung sejenak saat melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada pemahaman. Alam Ling ini kemungkinan besar adalah alam tempat klan Ling, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno, tinggal. Mengapa alam Ling tiba-tiba tersegel? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia berbicara. "Kami tidak tahu. Kami telah mengirimkan para ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sedikit pun."
ruang tempat Alam Ling awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun. Cara itu seolah-olah Alam Ling telah sepenuhnya disembunyikan. Penatua Tongshuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel alam dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali jika mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, menjadi salah satu dari 8 klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Alis Penatua Tongshuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan, kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar mengalami bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi muram. Dia tidak terlalu tahu dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka, tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, kemungkinan besar mereka luar biasa. Akan tetap baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Penatua Tongshuan di samping menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata, kalau begitu, Xiao Yan Gege harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan seorang ahli sejati. Santai saja, Beb. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, teman muda Xiao Yan, tolong tinggallah di alam Gu untuk 1 malam. Klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Tongshuan menyeringai saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan penatua Tongshuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Oleh karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya bulan seperti air yang tersebar turun dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan cerah di langit dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Meski baru setengah tahun berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun kebersamaan ini telah membuatnya terbiasa dengan kelembutannya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan Gege. Suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan lembut yang hangat dan lembut dengan lembut meraih tangannya. Wajah cantik yang bahkan menyebabkan bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di depannya. Senyuman lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. Sun Er, ada masalah yang perlu kubicarakan denganmu tentang, Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya, apakah ini masalah yang terkait hubunganmu dengan Cailin? Sun Er dengan jelas merasakan tubuh Xiao Yan sedikit menegang ketika dia mengucapkan kata-kata itu.
Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat yang diharapkan, wajah tertegun. Kamu tahu tentang itu? Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang berisi kelicikan saat dia berseru kaget. Aku mengkhawatirkanmu dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentangmu, mengingat statusku di klanku, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentangmu kepadaku. Cailin juga termasuk di antara informasi ini. Sun Er bergumam pelan. Masalah ini. Kehangatan melonjak ke hati Xiao Yan saat dia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa sepertinya telah hilang hari ini. Dia sadar bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi. Terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Bisa memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiao Yan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dulu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena saya tidak ingin melupakan, pada akhirnya saya harus menanggungnya, namun, saya juga sedikit kesal dengan Anda. Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Douqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut pembalasan apapun dari Douqinya akan merugikan Sun Er. Aku akan melihat apakah kamu masih akan berani mempermainkan seorang wanita di masa depan. Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat wajah cantiknya. Keganasannya tampak luar biasa dan indah di bawah sinar bulan. Itu seperti serigala yang ingin mengadopsi domba. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati Sun Er, yang tampak sangat mirip gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, yang membuatnya kagum. Tubuh cantik Sun Er menegang saat dia tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemarahan karena malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti. Sun Er mulai berjuang dengan lembut setelah dia terdiam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh lengan Xiao Yan. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya merasakan nafsu. Dia membiarkan Xiao Yan dengan ceroboh menangkapnya. Pada saat ini, Dewi dari klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apa saja. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar. Keinginan menaiki kuda di atas puncak gunung bahkan menyebabkan bulan yang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan perlahan meredup barulah sepasang kekasih, yang telah saling menempel erat, berpisah. Api nafsu naik di perut bagian bawah Xiao Yan saat dia melihat wajah merah merona Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya memandangi tubuhnya dengan panas yang membara. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun, ada suara batuk lembut tiba-tiba terdengar di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka telah tersetrum. Mata mereka melihat ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria paruh baya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh dari situ. Wajah itu secara mengejutkan muncul seperti hantu, itu adalah kepala klan dari klan Gu, yang merupakan ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah Sun Er yang semula memerah berubah menjadi lebih merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur.
Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Guiyuan dengan rasa malu. Hehehe, ayah mertua di sini ya.